Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik baru SMP Negeri 2 Manyaran tahun pelajaran 2021-2022. Hari ini saya akan menyampaikan materi MPLS yaitu mengenai potensi diri. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rina Mulatseh yang juga guru pengampu mata pelajaran seni budaya. Baiklah anak-anak, mari kita mulai. Kita pelajari tentang potensi diri. Apa pengertian dari potensi diri? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, potensi diri adalah kemampuan dan kualitas yang dimiliki seseorang, namun belum dipergunakan secara maksimal. Kemampuan ini bisa di bidang apa saja dan bisa berupa apa saja. Uletan, kerja keras, keberuntungan, dan bakat jika punya menentukan seberapa jauh potensi dapat diaktualisasikan. Dari mana datangnya potensi diri? Jawaban umum yang sering diberikan adalah dari bakat dan kerja keras. Sebagian orang berhasil mengembangkan potensinya dengan belajar dan kerja. Sebagian yang lain memang berbakat dari lahir. Contoh berbicara di depan umum atau di depan layar adalah kemampuan yang tidak dimiliki setiap orang. Sebagian orang memiliki potensi itu, sebagian lainnya tidak. Mereka mengasah kemampuan public speaking, akan mampu mengaktualisasikan potensinya berbicara di depan umum. Untuk lebih memahami tentang apa itu potensi diri, kita perlu menilik jenis-jenisnya. Sebagaimana disinggung di awal, potensi memiliki beragam bentuk. Musik dan memasak adalah potensi yang berbeda. Hoki dan musisi profesional adalah orang-orang yang berhasil mengaktualisasikan potensinya masing-masing. Jenis potensi diri. Jenis potensi diri di sini dapat dipahami sebagai kemampuan atau kecerdasan seseorang yang munculnya bisa dari bakat, bisa pula dari belajar. Apa saja jenis-jenis kemampuan tersebut? Yang pertama adalah kemampuan sosiologi. Kemampuan sosiologis yaitu kemampuan seseorang untuk peka terhadap permasalahan sosial di sekitar. Kepekaan ini mendorong dirinya untuk berpikir kritis dan emansipatoris. Simpati dan empati merupakan wujud kepekaan yang dimiliki mereka yang punya potensi kemampuan berpikir sosiologis. Contoh, kemampuan sosiologis yaitu membantu menyeberang sungai, bersedekah, menolong teman yang jatuh. Kemampuan musikal. Individu dengan kemampuan musikal dapat menciptakan harmoni lewat suara dan menghayati alunan nada. Suara tersebut bisa diciptakan melalui permainan alat musik. Contoh, kemampuan musikal menyanyi dalam kelompok paduan suara. Memainkan alat musik. Kemampuan naturalis. Potensi diri ini membuat seseorang lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Individu dengan kemampuan ini juga merasa sakit jika alam disakiti. Potensi naturalis bisa digambarkan dengan kemampuan memahami kehidupan ekologi di bumi. Contohnya adalah menanam mangrove. Kemudian membersihkan sampah di kawasan pantai. Kemampuan logika. Potensi ini membuat seorang individu mampu berpikir secara logis dan matematis. Kemampuan ini juga memudahkan seseorang untuk memahami sesuatu secara numerik, menghitung hingga mengingat rumus matematis. Potensi dari logika bisa didapat lewat bakat atau belajar. Contohnya adalah terampil menggunakan rumus, mengikuti olimpiade matematika. Kemampuan linguistik. Kemampuan linguistik merupakan kebolehan dalam berbahasa. Individu dengan potensi ini mampu memahami teks deskriptif, berbicara, ceramah, hingga diskusi. Contoh kemampuan linguistik, pidato, stand up comedy. Kemampuan spasial. Potensi diri ini berkaitan dengan pemahaman akan ruang spasial. Ruang tersebut kerap dikaitkan dengan pemetaan tertentu. Misalnya, seorang sopir andal mampu keluar dari jalan asing tanpa tersesat. Seorang ahli bernama David F. Lohman menjelaskan bahwa kemampuan spasial adalah kemampuan untuk menghasilkan, memelihara, memanggil kembali, dan mengubah imaji visual yang terstruktur dengan baik di otak kita. Anak dengan kemampuan spasial mungkin sekali tidak tertarik dengan angka dan kata-kata, namun sangat jenius secara mekanikal.
Sebagai perbandingan, lihat film Hugo yang disutradarai oleh Martin Scorsese. Dalam film tersebut dikisahkan seorang anak bernama Hugo memiliki kemampuan luar biasa dalam memperbaiki sebuah robot yang sudah rusak. Contoh kemampuan spasial yaitu memperbaiki mainan mobil-mobilan, memperbaiki sepeda motor. Kemampuan visual. Kemampuan visual adalah potensi diri untuk menciptakan kreasi visual baik dalam gambar, lukisan, hingga film. Individu dengan potensi ini mampu memahami teka-teki yang tampak secara visual. Biasanya kemampuan atau kecerdasan visual dibutuhkan di pekerjaan arsitek, seniman, desainer mobil. Kemudian juga insinyur, desainer grafis, programmer komputer, perancang interior, dan fotografer adalah beberapa pekerjaan yang membutuhkan kemampuan visual dan spasial. Contoh kemampuan visual yaitu pekerjaan seorang desainer grafis. Kemudian melukis mural. Kemampuan kinestetik. Kinestetik adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh, mulai dari mengembangkan elastisitas hingga menciptakan harmoni lewat gerakan. Misalnya penari profesional, kemudian olahragawan, pemain sirkus. Contoh kemampuan kinestetik yaitu menari, olahragawan cabang senam, sepak bola, sirkus. Kemampuan interpersonal. Interpersonal merupakan potensi untuk menjalin hubungan sosial. Potensi diri ini bisa dikenal lewat kemampuan komunikasi, negosiasi, dan wawancara. Jadi, kemampuan interpersonal adalah kemampuan seseorang secara efektif untuk berinteraksi dengan orang lain maupun dengan rekan kerja. Contohnya adalah dengan menjadi pendengar yang baik, menyampaikan pendapat secara jelas, dan mampu bekerja sama dalam satu tim. Contoh kemampuan interpersonal, kompak dan saling mendukung dalam tim kerja. Bekerja sama dalam kelompok. Kemampuan intrapersonal. Kemampuan intrapersonal adalah potensi untuk mengatur dan memahami diri sendiri. Biasanya, individu dengan potensi ini dapat mengambil keputusan, menetapkan tujuan hidup, dan membuat visi yang baik. Pengertian lain dari kemampuan intrapersonal adalah bagaimana kita bisa memiliki kesadaran diri dan mengendalikan sikap internal. Kemampuan untuk mengenal kelebihan pada diri, kekurangannya, keterbatasan diri, kecerdasan terhadap emosi atau suasana hati, keinginan motivasi, maksud dan tujuan, juga mampu menghargai diri, mengendalikan diri. Kemampuan ini juga meliputi kemampuan untuk menganalisis diri sendiri, tahu dengan baik tentang dirinya sendiri, apa yang diinginkan, apa yang akan dilakukan, apa yang terbaik bagi dirinya, bagaimana memberikan respon terhadap situasi tertentu dan menyikapinya dengan baik, serta introspeksi diri. Ciri-ciri kecerdasan intrapersonal. Armstrong menyatakan bahwa kecerdasan intrapersonal memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Memiliki waktu untuk bermeditasi, merenung, introspeksi diri, dan memikirkan berbagai masalah. Yang kedua, suka terhadap topik mengenai pengembangan kepribadian diri dan sering menghadiri acara-acara konseling atau seminar kepribadian agar lebih memahami diri. Yang ketiga, mampu menghadapi masalah, hambatan, kegagalan dengan baik. 4. Memiliki minat, hobi, dan cara bersenang-senang yang diperuntukkan dirinya sendiri. 5. Memiliki tujuan-tujuan hidup jangka pendek dan jangka panjang yang selalu dipikirkan secara kontinu. 6. Mampu menganalisa kekurangan dan kelebihan diri yang ditinjau dari pandangan pihak lain. 7. Lebih suka menghabiskan waktu untuk diri sendiri dan jauh dari keramaian. 8. Memiliki kemandirian dan keinginan yang kuat. 9. Dapat mengekspresikan perasaan dan menulis pengalaman pribadinya dalam buku diari. 10. Memiliki semangat yang kuat untuk mewujudkan keinginan dan berusaha sendiri. Nah, anak-anak, tugasnya adalah
Silakan buat tulisan yang menceritakan potensi diri Anda, bakat atau minat yang kalian punyai atau sukai, pengalaman yang Anda peroleh ketika mengaktualisasi potensi diri. Bila ada, lampirkan dengan foto kegiatan yang pernah Anda lakukan yang berhubungan dengan potensi diri Anda tersebut. Misal kegiatan sosial dalam masyarakat, perlombaan, dan sebagainya. Cantumkan kejuaraan yang pernah Anda raih bila ada, lalu tentukan pula termasuk kategori jenis potensi diri apa yang ada dalam diri Anda tersebut, sesuai bacaan atau materi tersebut di atas. Foto hasil pekerjaanmu, lalu kirimkan ke link yang sudah dibagikan melalui WA Group. Terima kasih, selamat mengerjakan. Aktualisasi potensi diri siswa SMP Negeri 2 Manyaran. Yang pertama adalah kegiatan tata sungging, kegiatan pramuka, kegiatan menari, festival karawitan, pertunjukan wayang kulit, dan masih banyak lagi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya.